Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Winanti Cahyaning Sugesti atau biasa dipanggil Bu Win. Pada tahun pelajaran ini saya memegang mapel sejarah di kelas 1 sampai 10. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas kontrak belajar kita selama 1 tahun pembelajaran ke depan. Untuk kontrak pembelajaran sejarah, diharapkan siswa-siswi menggunakan nama lengkap pada akun Google Classroom. Kemudian apabila 2 kali berturut-turut tidak mengerjakan tugas, maka guru mapel atau saya sendiri akan melaporkannya kepada wali kelas. Wajib menuliskan nama dan kelas pada tugas yang ditulis di buku tulis dan Microsoft Word. Kehadiran tepat waktu pada saat Zoom meeting karena waktu kita terbatas ya. Kemudian wajib on cam selama Zoom meeting. Tidak on cam dianggap tidak hadir dan tidak mengerjakan tugas. Kemudian penilaian itu saya ambil dari tugas harian, ulangan harian, PTS, PAS, absensi, kedisiplinan dalam pengumpulan tugas. Untuk materi belajar di semester ganjil ini ada konsep berpikir dalam sejarah, kemudian masyarakat Indonesia masa praaksara, kemudian perkembangan agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia, perkembangan agama dan kebudayaan Islam di Indonesia. Sebagai permulaan, di sini saya akan sedikit memberikan penjelasan tentang asal-usul dan pengertian sejarah. Walaupun mungkin ketika kalian duduk di bangku sekolah dasar atau menengah pertama, mungkin kalian juga sudah belajar tentang apa itu sejarah. Namun gak ada salahnya kalau kita mengulang-ulang pelajaran agar pelajaran tersebut dapat kita ingat terus, seperti itu. Kita mulai dari asal kata. Asal kata sejarah itu yaitu dari syajaratun, dari bahasa Arab, di mana artinya adalah pohon kayu, di mana pohon tersebut mengandung makna pertumbuhan atau silsilah, di mana kalau kita bisa lihat bentuk dari pohon itu sendiri kan bercabang-cabang ya, seperti halnya dengan silsilah keluarga. Kemudian pohon menggambarkan suatu percabangan genealogis dari suatu kelompok keluarga tertentu yang kalau dibuatkan bagannya menyerupai bentuk pohon yang ke atas penuh cabang dan ranting dan ke bawah akar yang besar maupun yang kecil. Dari kata syajaratun berkembang menjadi syajarah dalam bahasa Melayu yang akhirnya menjadi sejarah yang terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Mungkin ada pertanyaan dalam benak kalian, kenapa sih harus syajaratun dari bahasa Arab yang kemudian diadopsi melalui bahasa Melayu yaitu syajarah. Nah, kita bisa tilik lagi dalam sejarah Indonesia bahwa Indonesia itu pernah didatangi oleh para saudagar-saudagar Islam. Nah, makanya di sini kebudayaan Islam masuk ke Indonesia, membawa perubahan kepada rakyat-rakyat di Indonesia, membawa pengaruh yang cukup besar sehingga tidak hanya dari agama, budaya, tapi juga dari bahasa. Makanya syajaratun itu kemudian diadopsi ke dalam bahasa Melayu dan kemudian diadopsi lagi ke dalam bahasa Indonesia yang kemudian menjadi kata sejarah. Kemudian istilah yang berkembang di Eropa yaitu ada history dalam bahasa Inggris, dari historia bahasa Yunani, di mana artinya yaitu adalah belajar dengan cara bertanya-tanya. Historia belum membatasi pada manusia saja. Baru dalam perkembangan berikutnya muncul istilah saintia yang fokus pada gejala alam. Kemudian ada Geschiedenis dalam bahasa Belanda dari kata Gescheden yang artinya terjadi. Kemudian ada Geschichte, maaf kalau saya salah, ini dari bahasa Jerman,
dari kata gesesen yang artinya terjadi. Kemudian juga ada histoire dalam bahasa Prancis dan historia dalam bahasa Rusia. Kita lanjut kepada definisi sejarah menurut para tokoh. Sebenarnya ada banyak sekali tokoh-tokoh yang mengemukakan tentang pengertian sejarah. Namun di sini saya hanya mengambil sekitar 4 tokoh yang saya rasa cukup berperan dalam sejarah. Yang pertama di sini ada menurut Herodotus atau bapaknya sejarah ini, ya, dimana beliau mengatakan bahwa sejarah tidak berkembang dan bergerak ke depan dengan tujuan yang pasti, tetapi bergerak melingkar. Yang tinggi dan rendahnya lingkaran disebabkan oleh keadaan manusia itu sendiri, atau bisa kita katakan bahwa sejarah itu pasti akan berulang, ya, karena geraknya melingkar. Ada satu saat mereka di atas, ada satu saat mereka di bawah. Nah, ini dia menurut Herodotus. Kemudian ada menurut Ibnu Khaldun, di mana sejarah adalah catatan tentang manusia dan peradabannya dengan proses perubahan secara nyata dengan segala sebab dan akibatnya. Kemudian dilanjut kepada Sartono Kartodirjo, di mana hakikat sejarah dibatasi oleh 2 pengertian, yaitu secara objektif dan secara subjektif. Dimana kalau kita bisa ketahui secara objektif itu berarti secara umum atau secara keseluruhan, sedangkan secara subjektif itu lebih mengedepankan pada sisi orang perorangan. Nah, sejarah objektif di sini adalah sejarah yang menunjuk pada kejadian atau peristiwa itu sendiri. Jadi segala sesuatu yang berkaitan dengan sebuah peristiwa atau kejadian. Sedangkan sejarah subjektif, sejarah yang telah dipengaruhi oleh emosi dan pikiran oleh sejarawan atau penulis sejarah tentang suatu peristiwa. Makanya tadi saya katakan bahwa subjektif itu lebih kepada pendapat dari orang perorangan, seperti itu. Dan yang terakhir di sini ada Muhammad Yamin, di mana ia berpendapat bahwa sejarah sebagai ilmu pengetahuan yang disusun atas hasil penyelidikan dari berbagai peristiwa yang dapat dibuktikan. Jadi dari tahun ke tahun pengertian sejarah itu berkembang. Mulai dari yang mungkin hanya berbicara tentang sebuah peristiwa dari manusia, bercerita tentang sebuah kejadian, namun makin berkembangnya zaman, pengertian sejarah pun makin berkembang hingga akhirnya pada saat sekarang kita bisa tahu bahwa sejarah itu tidak hanya mempelajari sebuah peristiwa, tapi juga sebagai ilmu yang menyelidiki sebuah peristiwa atau kejadian yang dapat dibuktikan secara nyata. Sekian pembahasan tentang pengertian sejarah dan asal-usul sejarah untuk pertemuan kali ini. Terima kasih yang sudah berpartisipasi untuk penugasan. Nanti akan saya cantumkan pada Google Classroom. Terima kasih, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.